Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fahri Belajar Investasi. Buat yang baru nonton, perkenalkan, saya Fahri, programmer yang kebetulan upload video di internet. Kita lagi belajar investasi dengan budget 1 juta sebulan. Hari ini kita mau bikin grafik buat passive income ya. Jadi kita udah punya 5 grafik dan mungkin nambah satu grafik lagi buat ngukur gimana sih kenaikan passive income kita ya dari hari ke hari, dari bulan ke bulan. Oke, yang pertama kita bikin ininya dulu ya, datanya dulu. Insert 5 kolom di kiri. Oke, ini harus kosong berarti di sini ya. Passive income aktual versus target. Kita punya, coba di sini ada, kita mau pakai yang per bulan, per tahun, atau per bulan, per tahun. Kayaknya per bulan ya. Kita coba kayak per bulan deh grafik. Berarti di sini ada ini ya, yang di atas ya, kita bikin sama kayak yang kemarin. Coba kita kopas kayak gini, berarti kasih sama rumusnya. Terus ada aktual versus target. Pertanyaannya, kita mau pakai persentase atau mau pakai, coba ya, pakai persentase, pakai ini ya, bulanan persentase, atau pakai nominal real. Jadi misalkan 7.000 ya, dimasukin 7.000. Jadi mungkin nanti grafiknya 0, 7.000. Jadi targetnya selalu naik, tapi aktualnya lambat ya naik. Kayaknya itu nggak terlalu berguna ya, nggak terlalu berguna ya. Jadi aktualnya flat, target per bulannya naik terus, nggak terlalu bermanfaat. Opsi lain adalah mungkin persentase bisa ya, persentase kayak berapa persen sih target versus real. Enggak, tapi itu nggak usah deh. Itu nggak perlu kita monitor bulanan atau harian juga ya. Itu kita monitor setiap kali kita bagi dividen, jadi nggak perlu ada ditaruh di situ, harusnya di grafis ini nggak perlu bikin. Yang kita butuhin itu mungkin ini ya, target kita di compare sama, oh ini berarti ini ya, investasi awal. Ini target bukan ya, C27 target ya. Kita perlu ngejaga ini di angka 7%. Jadi ini angkanya bisa naik turun ya. Kalau misalkan kita dapat modal tapi uangnya nggak kita invest, itu pasti secara persennya turun. Jadi gimana caranya kita bisa invest ini? Berarti kita bikin ini ya, passive income dibagi investasi awal. Berarti bukan aktual versus target, persen passive income. Persen, kita kopas dari sini. Passive income dibagi investasi awal. Atau gini aja deh, persen passive income juga. Oke, terus cara masukin rumusnya kita lihat yang nyontek yang ini. Ini kopas. Di sini dia pakai C19, kita harusnya pakai C30. Jadi tinggal ganti ininya aja jadi 30, ganti ini jadi 30. 0, 0, 1, 7. Pertanyaannya kenapa ini masih 0 ya target? Harusnya kita punya target sih di sini. Target. Kita udah punya saham ini di sini di bulan Oktober ya. Jumlah lot kita Oktober ada Demas 57. Berarti harusnya Demas 57. Berarti ekspektasinya adalah ini ya, Demas itu ini ya, berarti kita pakai target yang sekarang deh, yang ini yang ada di sini gitu. Jadi 11 kali 57. Oh, ini kemarin kita belum ngitung long termnya soalnya. Ini berarti 11 kali 57. Bener nggak sih? Kali 100. Karena kan 57 lot ya. Kenapa target ini lebih gede daripada ini? Nggak salah. Kenapa malah turun? November. Oh, karena November kita cuma punya PTBA bukan? Dividen. November. Mana ya November? Jumlah lot November. Ya, kita cuma punya 2 PTBA. 2 PTBA berarti harusnya 2 kali 200 kali 228. Berarti harusnya gini dong. Ini sama dengan 200 kali 228 gitu nggak sih? Aku hitung-hitungannya nggak. 45.000. Kenapa tadi cuma 30.000? Ini dia dapetnya dividen C2. Dividen. Oh, kita karena masukin Demas. Makanya salah. Oke. Ini jumlah dari C3 C4. C3 jumlah saham dikali jumlah lot. Jumlah saham kali jumlah lot. Ya, benar. Harusnya yang benar begini ya. Ini kan kita punya Demas di Oktober itu, coba ya, di by record, enggak ya, by jumlah lot. Demas kita punya 57 di Oktober dan PTBA di November punya 2. Berarti kan di sini dividen per lembar ya, 11 kali 57 kali 100. Yang ini 200 kali 228. Ini 228. Atau ini di copy. Oh, ini kurang 100 ya. Oh enggak, bener, udah dikali 100 kan 200. Yang ini ya 10%. Bukan ini ya. Oke, ini kita copy, kita paste. Nah, yang per bulan ini harusnya ini bagi 12 gitu. Yang ini juga harusnya ini bagi 12. Terus tahun balik modal ini benar pakai rumus. Oh, ini karena itu ya. No, atau perkiraan C3 dibagi C27. Target C3-nya loh. Berarti harusnya bisa dong. 28. Oh, ini 28, yang ini 27. Yang ini salah. Oke. Terus targetnya segini, betul. Nah, ini salah rumus nih berarti. Oke, ini 6%, turun 2%, balik lagi 7. Per tahun aktual. Bener ya, dapetnya segini aktual, ini dibagi. Ini bukan 0 nih berarti pencapaian. 0 nih, soalnya aktualnya utara. Oke.
harusnya ada benar. Kita tinggal baca grafik yang di 30 gini. Kita perlu ngejaga di range 7% ya passive income kita. Kita bikin satu yang baru. Datanya ngambil dari sini. Oke, bentuknya harusnya grafik ya, grafik garis aja. Apa begini ya? Perlu pakai area nggak? Nggak usah lah ya. Gunakan baris kolom. Rangkaiannya buang. Ini tukar kolom nggak perlu. Tukar kolom dihapus. Oh, salah pencet. Edit diagram. Passive income. Sumbu X S2 sampai S6. S2 sampai S6. Perlakukan sebagai label. Oke, gini ya. No, begini. Kayaknya perlu dibalik. Gimana kemarin kita cara ngebaliknya? Judul bukan rangkaian, sumbu vertikal. Gimana ya? Kemarin ada cara ngebalik datanya. Ini judulnya dulu kita ganti ya. Ini jadi persen passive income. Label data boleh. Bilah error nggak perlu. Garis tren boleh deh. Polinomial rata-rata bergerak itu moving average berarti. Deret pangkat logaritmik polinomial kita coba pakai polinomial. Keterangan sumbu balik sumbu urutan A gitu. Jadi awalnya kita invest 0 terus naik 6%, turun 2%, sekarang ada di angka 7%. Label miring tidak. Tampilkan garis sumbu nggak perlu. Kala nggak perlu. Oke, aman ya. Kita apain lagi nih? Coba kita rapin. Ini warnanya agak mencolok biru nih. Birunya kita mudain. Itu apa tuh? Sumbu. Oh, ini rangkaian. Selisih harga saham. Oh, ada di sini bukan sih? Buat ganti warna. Gimana cara ganti warna? Oh, ini warna garis. Otomatis kita ganti jadi warna isi. Kurang berani. Hijau kalau bawah tuh kesannya aman ya. Kayaknya aman warna biru atau warna kuning. Susah dilihat ya, warna oranye, merah, biru sih sebenarnya yang cocok. Cuma birunya kayaknya terlalu gelap, biru muda. Oke, ini kayaknya oke, biru muda. Yang ini karena ini passive income kita ganti warna jadi hijau. Sesuaikan rangkaian passive income ini kita jadiin hijau. Hijaunya yang lebih berani. Ininya garis lurus ya. Label data garis tren ini kita ganti warnanya ikut itu ya. Opacity kita turunin coba 30. Oke, 20 30. Oke, label apa nih khusus? Tidak ada. Ketebalan garis coba kita pilih lebih tebal. Aneh. Tapi oke juga sih. Kalau 8 tebalan kali ya. 4 kayaknya oke. Terus apalagi yang bisa kita ini nggak bisa dibikin garis pusing. 0 6 2 28. Ini yang terakhir kok nggak ada labelnya. Oh, atas ini ada tapi nggak kelihatan berarti ini. Kanan kiri. Oke, kayaknya lebih oke di kiri ya. Sejauh ini sih ada potensi motong kalau dia lurus nggak kelihatan. Kalau otomatis dia di atas. Kalau di tengah jelek, di bawah sih oke. Cuma kayaknya kita taruh di kiri dulu lebih enak. Di bold tidak, warna isi otomatis, bentuk titik heksagonal kok cuma satu, otomatis kembali ke sesuaian. Bentar. Oh, ini bisa kita ganti nih. X aneh, wajib oke, segitiga aneh, heksagon segitiga ya, enggak, bintang aneh, heksagon atau wajib atau kotak atau lingkaran kayak tanda. Kayaknya heksagon lebih oke. Atau balik lagi lingkaran. Oke, kita pilih heksagon aja ya. Oke, jadi itu passive income kita punya ini. Ini kita ini dulu ya. Kita grup dulu. Kelompokan RT. Oke, jadi kita punya grafik ada 6 sekarang. Portofolio, current price. Ini mungkin kita bisa cek buat monitoring daily. Cash versus invested juga mungkin ya daily. Saham yang dibeli sama market value. Ini buat jadi bahan pertimbangan kita kalau mau beli saham baru ya. Atau misalkan kita punya uang berlebih di sini setelah kita lihat grafik ini. Oh, kayaknya kita butuh tahu saham apa yang dari cash ini bisa kita beli kayak gini ya. Misalkan proporsinya heksa terlalu gede, mungkin kita opsinya adalah cari yang lain, nambah di PTBA. Cuma karena PTBA nya di sini lagi mahal, jadi nggak kita tambah, kemungkinan cari yang lainnya. Berarti urutannya itu begini kali itu ya. Lihat portofolio IHSG, current price-nya gimana, cash-nya baru ke kanan. Nah, buat passive income ini kita kemungkinan nilai ini buat summary ya. Daily nggak juga, harusnya kita nggak merhatiin ini daily. Mungkin monthly baru kita lihat kayak kinerjanya gimana dibanding tahun-tahun sebelumnya. Mungkin setelah kita beli, berarti setelah kita beli pas income-nya tuh jadi berapa sih sekarang gitu ya berarti ya. Urutan ngebacanya dari kiri ke kanan. Oke. Nah, cuma ini berhubung kita punya 2 space, coba bisa kita maksimalin gak ya? Ini nggak bisa ya. Harus dikecilin. Udah mulai nggak baca nggak? Masih oke lah. Yang ini berarti bacanya begini gitu ya. Atau kita balikin. Kayaknya ini udah proporsi yang oke sih. Cuma bawahnya kosong. Atau kita prefer grafiknya ke bawah gini biar pindah-pindahnya nggak ribet. Coba
let's see, ini step 1, atau gini deh, ini 1 ya, ini di bawah 2, yang ini di bawahnya lagi, jadi kita nggak ke kanan tapi kita ke bawah, scroll ke bawah. Oke, gitu ya. Jadi kita cek ini buat daily sebelum daily untuk cek ada yang murah apa enggak, terus lanjut ke sini buat ngecek pilih beli saham baru apa enggak. Ini bentar. Jadi ini tuh daily check apakah saatnya beli saham apa enggak gitu. Untuk menentukan apakah ini saat yang bagus untuk beli saham. Jadi parameternya ini kalau turun ya, ini juga yang turun, sama cash kita kalau ada banyak. Nah, terus parameter berikutnya nih, beli saham baru atau tidak. Artinya apa? Eksplorasi saham yang udah ada apa cari saham lain. Bukan eksplorasi ya, beli saham yang udah ada atau cari emiten baru, atau eksplorasi emiten baru. Beli emiten yang udah ada atau eksplorasi emiten baru. Ya kalau contohnya nih ya, kalau PTBA-nya udah mahal, heksanya udah kebanyakan, ya berarti nggak usah kita beli lagi. Terus ini setelah kita beli, kita cek lagi di sini. Setelah beli, cek pasif income-nya nambah atau turun. Harusnya nambah ya secara persen ya. Nambah berapa persen? Enggak, bisa turun. Bisa turun nggak ya? Enggak, kan soalnya kita nambah ya. Kecuali kita jual, terus kita ganti beli yang lain nih. Itu baru bisa turun. Cuma ini karena kita udah nambah, harusnya nambah. Cuma nambahnya berapa? Oke, harusnya itu aja. Oke, mungkin kita catat di sini ya, biar ada tulisan di deskripsi. Yang pertama, kita udah punya passive income. Punya grafik ya maksudnya. Grafik passive income. Ini naik turun tiap bulan. Tapi trennya naik. Ya, not sure kita bisa tetap melanjutkan apa enggak. Terus kita ngebagi jadi 3 kategori. Jadi 3 kategori. Yang pertama untuk menentukan apakah ini saat yang bagus untuk beli saham. Yang kedua adalah untuk jadi decision kita, apakah kita perlu beli emiten yang udah ada atau eksplorasi emiten baru. Yang ketiga, setelah beli cek passive income-nya nambah berapa. Oke, mungkin itu aja buat hari ini. Harusnya pergrafikan so far udah oke buat sementara waktu ya. Oh ya, mungkin ada satu hal lagi sebenarnya yang perlu kita pertimbangin. Kinerja estimasi kita dalam menentukan si passive income ini, target passive income. Karena di sini kan kita ngitungnya pakai target ya, bukan pakai aktual. Karena kalau pakai aktual pasti stagnan, karena kan passive income atau dividen itu kan dibaginya setiap tahun sekali ya, atau tahun 2 kali. Jadi ya 6 bulan datar aja gitu. Nggak ada nambah insight lah kita. Jadi mungkin itu nanti jadi bahan evaluasi kita terpisah ya. Yang perlu dievaluasi lanjutan itu adalah ketika ada bagi dividen, cek berapa persen akurasi passive income kita ya, target passive income kita. Nanti ini bisa jadi guideline ya buat kita ke depannya, toleransi kita tuh berapa persen. Oke, mungkin cukup sekian buat hari ini. Thank you.